Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara mahasiswa? Semoga kabarnya selalu luar biasa ya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang mata kuliah pengantar TIK ya. Nah, materi yang pertama ini saya akan menyampaikan tentang dasar-dasar daripada pembuatan atau pemanfaatan Microsoft Word dalam aplikasinya untuk menulis karya ilmiah. Nah, dalam kepenulisan karya ilmiah tentu kita akan kita diharuskan untuk mampu membuat atau manfaatkan Microsoft Word agar bisa dimaksimalkan dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Contohnya, ketika kalian membuat judul semacam ini, ya. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus mengetahui prinsip kepenulisan, yaitu rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan rata kanan, rata kiri. Ya, nah, seperti tulisan analisis kebutuhan kurikulum seperti ini dia menggunakan rata tengah. Ya, jika digunakan rata kiri, dia akan beralih seperti ini. Jika digunakan rata kanan, dia akan beralih ke kanan. Jika digunakan rata kanan dan kiri, ya, dia akan mempresisikan posisi antara kanan dan kiri. Nah, itu yang pertama. Lalu di sini ada fungsi untuk menebalkan sebuah huruf. Ya, ini masih dasar, mohon maaf. Jadi nanti misal ada dari kalian yang sudah paham, ya saya malah bersyukur. Tapi ini saya memberi dasar. Jadi saya akan menyampaikan sedasar-dasar mungkin. Barangkali ada di antara kita yang ternyata belum memahami hal paling dasar ini. Nah, untuk membuat tebal huruf, ya, di sini kita bisa memanfaatkan menu di bagian kiri ini ya. Ada bold, lalu ada B, ini artinya bold, yaitu tebal. Lalu I ini artinya dia italic ya atau miring. Lalu di sini ada tanda U yang artinya underline atau garis bawah ya, seperti ini. Nah, garis bawah sendiri itu ada macam bentuk ya. Jadi garis bawah sendiri itu ada banyak bentuknya. Nah, contoh misalkan di sini kalian bisa buka ya. Di sini kalian bisa buka pada menu panah itu, lalu pilih more underline ya. Lalu kalian bisa pilih di sini. Nah, di sini ada efek-efek, berbagai efek. Artinya apa? Ini bisa membuat tulisan ya. Tulisan itu bisa di garis tengahnya seperti itu. Misalkan ada tanda, misalkan gini ya, boleh dipilih salah satu ya, artinya berarti yang satunya harus dicoret. Nah, mencoretnya caranya bagaimana? Caranya bukan kalian terus masuk ke insert ya. Biasanya orang-orang pakainya seperti ini ya. Misalkan ini ya, saya mau mencoret landasan seperti ini. Biasanya teman-teman itu masuknya ke insert, lalu pilih garis, lalu dicoret seperti ini. Ya, coret seperti ini. Ya. Coret seperti ini, lalu lainnya diganti menjadi hitam. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting tercoret. Iya, nggak apa-apa. Tapi kita harus membedakan anak perguruan tinggi sama anak bukan perguruan tinggi ya. Nah, itu caranya kita bisa masuk ke underline. Misalkan ya, ini yang mau saya coret adalah landasan. Landasan saya blok, lalu saya masuk ke underline, pilih more underline, pilih ini ya, strict apa ini? Tulisannya gimana ini? Strict stroke ya. Nah, kalau sudah, nah di sini sudah ada previewnya ya. Jadi nanti yang tercoret adalah landasannya.
Ya, kalau sudah tinggal di oke. Maka di sini yang tercatat adalah landasannya. Oke ya. Nah, itu sebagai pengetahuan saja. Ya, ini ada sekali lagi ada bold, italic dan underline. Underline tadi di sini tinggal. Nah, di sini pintasnya sebenarnya juga sudah ada. Misalkan kalian pengen membuat di sini ya pintasnya sudah ada. Tapi kan terkadang misalkan pengen garis bawahnya itu putus-putus. Garis bawahnya putus-putus itu juga ada di sini caranya, ya. Cara di sini ada. Nah, di sini ada underline style. Underline style. Nah, di sini kita pilih word only. Artinya word only itu berarti setiap kata, ya, setiap kata. Jadi garis bawahnya nanti akan per kata. Jadi kalau underline yang biasa kan seperti ini, semuanya di underline. Oke ya. Nah, itu di bagian underline. Oke ya. Nah, selanjutnya spasi ya, di sini penggunaan spasi ya, di sini ada spasi ya, penggunaan spasi itu kita bisa main di sini ya, bisa klik di tanda panah di pojok bagian paragraf setting ini ya. Nah, itu kalian masuk ke bagian indent and spacing. Nah, indent and spacing. Nah, lalu kalian pilih spacing di sini ya, tinggal kalian pilih single, 1.5 line atau double at least ya, exactly multiple. Nah, ini biasanya kalau di dalam karya ilmiah itu menggunakannya 1,5 line ya, 1,5 line. Jadi 1,5 ya, yang di sini bisa di sini 1,5 ini. Biasanya juga ada yang menggunakan 2, ini juga ada. Ya, nanti bergantung aturannya seperti apa, nanti tinggal menyesuaikan. Nah, contoh membuat semacam ini, ya, membuat semacam ini. Nah, cara membuatnya semacam ini, ya, itu jangan pakai tab, ya. Biasanya teman-teman itu menggunakannya tab 1 seperti ini, ya. Menggunakannya tab 1 seperti ini, 1 seperti ini, ya. Nah, ada yang membuat seperti itu, ya. Nanti yang merasa ya nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama di sini ya. Nah, maka teorinya cara menggunakannya seperti ini ya. Kita punya alat yang namanya indent di sini ya. Indent ini ada kotak, yang paling bawah itu kotak, bentuknya kotak. Lalu yang di tengah itu ada segitiga menghadap ke atas, lalu yang di paling atas ada segitiga menghadap ke bawah. Nah, ini fungsinya sendiri-sendiri ya, berbeda-beda. Fungsi daripada segitiga paling atas ini adalah untuk memindahkan atau untuk menggeser baris paling awal. Ya, misal saya masuk ke paragraf saja ya, biar lebih gampang. Misalkan seperti ini. Ya, misalkan seperti ini. Kita blok ya, kita blok seperti ini. Nah, indentnya otomatis sudah di sini karena memang sudah menggunakan indent ya. Nah, untuk mengubah garis paling awal atau maaf baris paling awal paling atas. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, lalu yang segitiga tengah ya, segitiga tengah ini akan menggeser garis atau baris di bawahnya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, saya kembalikan. Nah, sedangkan kotak yang left indent ini akan menarik keseluruhan baik baris pertama dan baris selanjutnya. Nah, jadi semuanya ditarik. Oke, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi jangan menggunakan tab seperti ini. Ya. Nah, itu nanti biasanya tidak presisi. Oke ya, hasilnya biasanya tidak presisi dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke ya, ini tadi adalah indent. Lalu sekarang pengaturan kertas ya. Biasanya untuk karya ilmiah kita diminta kertasnya yaitu dengan menggunakan kertas A4. Caranya yaitu kita masuk ke pick layout ya, ke pick layout di sini, lalu pilih size ya.
Size di sini artinya berarti dia ukuran, ya, pilih yang A4. Ya, A4. Oke, di sini sudah ada pilihannya ya, A4. Jadi gampang, tinggal klik saja di sini. Lalu marginnya, ya, margin di sini, margin itu artinya jarak tepi ke tulisan, ya. Jarak tepi ke tulisan. Nah, margin di sini biasanya itu ada aturannya, ya. Ada aturan. Kalau di dalam karya ilmiah itu biasanya atas itu adalah 3 sampai 4, kita buat 3 saja. Ya, lalu di bagian kiri juga 3, lalu bawah 2, lalu kanan 2. Oke, ya. Nah, seperti ini. Nah, ada juga yang 4 juga ya, seperti ini, tapi kita gunakan yang 3 saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita oke. Nah, kita tekan oke. Oke, seperti ini ya. Sudah jadi seperti nah, selanjutnya kita akan ya satu lagi, yaitu coba untuk membuat halaman, ya. Untuk membuat halaman, ya, membuat halaman. Ini kan masih kosong ya, belum ada halamannya, halaman 1 2 3. Nah, halaman biasanya seperti ini. Halaman ini kita anggap sebagai cover, ya. Kita anggap sebagai cover. Nah, cover itu biasanya halamannya kosong. Ya, artinya tidak ada tulisan halaman 1 2 3 seperti itu. Oke ya, coba kita buat dulu halamannya. Cara membuat halaman, kita bisa masuk, ya. Bisa masuk ke bagian insert, ya. Nah, setelah itu kalian bisa menuju, ya, di sini ada header, ada footer, ada page number. Nah, header ini artinya untuk memberikan catatan atas, catatan bagian atas. Footer ini adalah catatan bagian bawah, ya. Lalu ada page number. Nah, ini adalah memberikan halaman. Nah, coba kita langsung saja berikan halaman. Nah, halaman itu biasanya kalau karya ilmiah itu berada di pojok kanan atas. Ya, pojok kanan atas. Berarti ini ya, tinggal pilih ya. Ini pilihannya ada banyak ya. Ini berarti dia berada di pojok kiri atas, ya. Ini berada di atas bagian tengah. Nah, ini ada di pojok kanan atas. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang dinamakan halaman itu tidak membutuhkan, ya, maaf, yang dimaksud atau sebuah sampul halaman itu tidak membutuhkan nomor halaman. Maka ini kita anggap sebagai different first page. Ya, di sini ada, ya, different first page. Ya, kita anggap sebagai halaman pertama. Maka ketika kita menganggap halaman pertama, dia tidak muncul halamannya, tapi tetap dihitung dia halaman 1. Nah, terbukti. Nah, di sini dia ada nomor 2. Nah, sayangnya yang dinamakan karya ilmiah itu penulisan babnya. Kalau setiap bab seperti ini, ya, setiap bab, ya, di sini ya, setiap bab itu nomornya atau halamannya berada di bawah tengah, ya. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh berada di pojok kanan atas, ya. Yang benar itu berada di bawah tengah. Lah, gimana caranya? Caranya adalah kita ubah menjadi bawah tengah. Nah, kita ubah menjadi bawah tengah. Caranya seperti tadi ya, masuk ke insert, pilih page number, pilih bottom yang ada di tengah. Oke, seperti ini. Loh, kok ada 2? Kok ada 2? Ya, nah ini permasalahannya, ya. Maka cara untuk membuat halaman bawah dan atas, ya, cara membuat halaman bawah dan atas, karena tadi kita sudah membuat halaman yang ada di atas seperti ini, maka tugas kita adalah memisahkan
antara halaman yang pertama ini dengan halaman yang kedua ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, logikanya seperti itu. Jadi kita harus memisahkan antara halaman yang awal ini dan yang ini. Lalu kita juga akan memisahkan halaman yang ini dengan halaman yang kedua dengan halaman yang ketiga. Caranya bagaimana? Ya, ini agak sulit memang, tapi coba kita pelajari pelan-pelan ya. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah kita sama masuk ke insert ya. Kita masuk ke page layout, sorry ya. Kita masuk ke page layout. Lalu yang bagian halaman pertama kita klik ya, kita klik bagian paling bawah, kursor ya, ini yang kedip-kedip ini ya, kita anggap kursor paling bawah ya. Ketika ini saya tekan ke bawah, maka dia sudah berpindah halaman, berarti ini adalah bagian paling bawah. Nah, setelah itu, nah setelah mengetahui ini ya, setelah mengetahui bahwa ini sudah posisinya berada di paling bawah, maka kita masuk di bagian breaks. Ya, di sini ada tulisan breaks ya, page layout, lalu pilih breaks. Nah, pilih next page ya. Di sini ada next page ya. Nah, next page. Oke ya. Nah, karena ini tadi babnya turun ke bawah, kita delete saja. Oke, nah di sini ya otomatis halamannya hilang. Kenapa kok halamannya hilang? Karena dia sudah dianggap bukan termasuk halaman tadi ya, sudah termasuk tidak komplotan dari satu halaman itu tadi. Oke ya. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Nah, memberikan halamannya sama. Cara memberikan halamannya, kita klik di bagian halaman ini, lalu pilih insert ya, lalu kita pilih page number, lalu pilih bottom yang ada di mid. Oke ya. Nah, kita pilih bottom yang ada di mid. Nah, seperti ini. Kita cek. Nah, di first ya, di bagian first ini ya, di bagian halaman pertama ternyata ya, di bagian halaman pertama ternyata dia masih muncul ya, di sini ada muncul halaman pertama seperti ini ya. Nah, itu kita hilangkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik di sini, klik double ya, di sini klik double ya. Lalu nah, di sini sudah ada muncul ya headernya. Lalu kita masuk ke bab 1 tadi ya, yang sudah kita buat tadi. Nah, kita klik. Nah, di sini muncul link previous ya. Link previous ini kita klik. Jadi yang dinamakan link itu nanti akan memiliki hubungan antara baris atau halaman sebelumnya dan sesudahnya. Nah, artinya ketika kita menghapus halaman sebelumnya atau sesudahnya yang terkoneksikan dengan halaman 2 ini tadi, maka halaman 2 juga akan ikut ya. Nah, halaman 2 juga akan ikut. Nah, akan tetapi jika kita sudah menghilangkan hubungannya, maka ketika kita menghapus halaman pertama, halaman kedua tidak akan ikut terhapus. Oke, sampai di situ. Sampai di situ bisa dipahami ya, kira-kira bisa dipahami ya. Oke, kalau memang sudah, nah saya sudah memberikan sebuah tugas untuk kalian ya. Nanti silakan dibuat tugas tersebut ya. Tugasnya dibuat sama seperti ini ya, sama seperti ini. Nanti kalian tinggal membuat saja. Oke ya. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.